Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat untuk seluruh sahabat Motivi. Mari kita sinau bareng Motivi materi latihan ujian sekolah IPA Tryout 2. Kisi-kisi yang pertama kita akan membahas tentang simbiosis. Simbiosis adalah hubungan ketergantungan antara makhluk hidup. Kita akan membahas 3 simbiosis. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan ketergantungan antara dua organisme yang berbeda jenis namun saling menguntungkan satu sama lain. Contoh dari simbiosis mutualisme yaitu hubungan antara burung jalak dengan kerbau. Di sini burung jalak diuntungkan karena burung jalak mendapat makanan dari kerbau yaitu berupa kutu. Kerbau sendiri juga diuntungkan karena saat kutunya hilang, kerbau menjadi tidak gatal lagi. Contoh yang kedua adalah hubungan antara lebah dengan bunga. Lebah dan bunga sama-sama untung. Lebah mendapat nektar, yaitu bahan untuk membuat madu, sementara bunga dibantu penyerbukannya oleh lebah. Simbiosis yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah sebuah interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu organisme. Sementara organisme lain tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Contoh yang pertama yaitu hubungan antara ikan hiu dengan ikan remora. Ikan remora bukanlah termasuk ikan parasit. Mereka selalu menempel pada ikan hiu agar tetap aman. Karena ikan-ikan pemangsa takut pada ikan hiu. Selain itu, ikan ini juga akan lebih mudah mendapatkan makanan dari sisa makanan ikan hiu. Ikan hiu sendiri tidak diuntungkan dan tidak dirugikan dengan keberadaan ikan remora. Contoh yang kedua adalah hubungan antara tanaman paku tanduk rusa yang menempel pada pohon. Tanduk rusa dan inangnya termasuk simbiosis komensalisme karena tanduk rusa mendapatkan cahaya matahari yang lebih baik dan beberapa bahan lain untuk berfotosintesis. Sementara itu, inangnya tidak untung dan juga tidak rugi karena tanduk rusa tidak mengambil cadangan makanan pada pohon yang ditempelinya. Yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah ketergantungan yang terjadi ketika pihak yang satu mendapat keuntungan namun merugikan pihak yang lainnya. Contoh dari simbiosis parasitisme adalah hubungan antara lalat dengan buah. Lalat buah biasanya akan mengerumuni berbagai jenis buah-buahan. Hal ini tentunya tampak mengganggu karena lalat buah bisa menyebabkan buah menjadi busuk. Ketika buah menjadi busuk, lalat dengan mudah bisa bertelur dan berkembang biak di dalam buah. Contoh simbiosis parasitisme yang kedua adalah hubungan antara Rafflesia pada akar tumbuhan inangnya. Bunga Rafflesia arnoldi adalah bunga asli Bengkulu yang ternyata berwujud parasitisme. Ia tidak memiliki akar, batang, maupun daun. Tanaman ini mendapatkan makanan dengan cara menyerap makanan yang dihasilkan dari proses fotosintesis tumbuhan inang. Karena itu, inangnya merasa dirugikan sebab jumlah makanannya menjadi berkurang. Yang kedua, kita akan membahas tentang adaptasi tumbuhan. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk mempertahankan hidupnya.
Adaptasi tumbuhan yang pertama, kita akan membahas tumbuhan teratai. Tumbuhan teratai mempunyai daun yang lebar dan tipis, yang berguna untuk mengurangi penguapan. Ciri yang kedua, memiliki batang yang berongga untuk menyalurkan udara ke akar dan membantu tumbuhan mengapung di air. Tumbuhan yang kedua adalah tumbuhan jati. Ciri khusus dari jati yaitu menggugurkan daunnya di musim kemarau untuk mengurangi penguapan. Yang ketiga yaitu tumbuhan kaktus. Kaktus memiliki daun seperti duri untuk mengurangi penguapan. Memiliki batang yang besar dan tebal untuk menyimpan cadangan air. Batang dilapisi lilin untuk mengurangi penguapan dan memiliki akar yang panjang untuk mencari air. Tumbuhan yang keempat yaitu tumbuhan cemara. Daun cemara berbentuk runcing, berfungsi untuk mengurangi penguapan. Dan contoh tumbuhan yang kelima yaitu tumbuhan bakau. Bakau memiliki akar udara untuk menyerap oksigen. Daunnya dapat mengeluarkan kelebihan garam. Tidak hanya tumbuhan yang melakukan adaptasi untuk mempertahankan hidupnya, hewan juga melakukan adaptasi. Berikut ini adalah adaptasi pada hewan. Yang pertama, bunglon, yaitu dengan cara mimikri. Mimikri adalah mengubah warna kulit sesuai dengan kondisi lingkungan. Tujuannya untuk mengelabui musuhnya. Bunglon juga memiliki lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsa. Yang kedua adalah ikan air laut. Ikan air laut beradaptasi dengan banyak minum, sedikit mengeluarkan urin, dan urin yang dikeluarkan juga pekat. Yang ketiga adalah ikan air tawar. Beradaptasi dengan sedikit minum air dan banyak mengeluarkan urin. Yang keempat adalah tupai. Tupai beradaptasi dengan hibernasi. Hibernasi adalah tidur panjang pada musim dingin. Tujuannya untuk menghemat energi tubuh dan bertahan hidup selama musim dingin. Yang kelima adalah nyamuk. Nyamuk beradaptasi dengan mempunyai bentuk mulut penusuk dan penghisap. Sementara itu, lebah madu dan lalat beradaptasi dengan mempunyai bentuk mulut penghisap dan penjilat. Sahabat motivi semuanya, materi selanjutnya adalah pelestarian tanah. Upaya pelestarian tanah yang pertama, menggunakan pupuk kimia secara bijaksana. Pupuk memang bertujuan untuk menambah unsur hara dalam tanah. Akan tetapi, jika penggunaannya berlebihan, justru akan menimbulkan pencemaran pada tanah dan air oleh zat kimia. Penggunaan pupuk organik seperti pupuk kompos dan pupuk kandang lebih aman dan lebih disarankan. Selanjutnya yaitu dengan membuat sengkedan atau terasering pada lahan yang miring. Tujuannya untuk mencegah erosi. Cara yang ketiga yaitu dengan penghijauan pada tanah-tanah yang tidak diolah agar tanah tidak menjadi gersang. Dan upaya yang keempat yaitu dengan menertibkan pembuangan sampah dan limbah secara sembarangan karena dapat mencemari tanah, air, dan udara. Dan yang selanjutnya yaitu menerapkan sistem wanatani. Apa itu wanatani? Wanatani adalah suatu bentuk pengelolaan sumber daya yang memadukan kegiatan pengelolaan hutan atau pohon-pohon kayu dengan tanaman jangka pendek seperti tanaman pertanian. Tidak hanya tanah yang harus kita lestarikan, tetapi lingkungan di sekitar kita juga harus kita lestarikan agar tetap asri. Nah, bagaimana pelestarian lingkungan di sekitar kita? Yang pertama, yaitu dengan membuat teknik sengkedan pada lahan yang miring agar tidak terjadi longsor pada musim penghujan.
Yang kedua, dengan melakukan reboisasi. Reboisasi adalah penanaman kembali hutan-hutan yang gundul, yaitu untuk mencegah erosi tanah, mencegah polusi udara, mencegah hewan kehilangan habitatnya, dan untuk mencegah pemanasan global. Selanjutnya yaitu dengan menanam dan melestarikan tumbuhan bakau di daerah pantai untuk mencegah terjadinya abrasi. Abrasi adalah pengikisan tanah oleh air laut. Selanjutnya yaitu dengan menjaga kebersihan lingkungan, misalnya dengan tidak membuang sampah dan limbah sembarangan. Sahabat Motivi, kita selanjutnya akan belajar tentang rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan dalam suatu ekosistem. Pada rantai makanan tersebut secara berurutan, peristiwa makan dan dimakan, aliran energi terjadi sebagai berikut. Yang pertama, di sana ada gambar rumput. Rumput yang terkena sinar matahari, yang terkena air, itu bisa melakukan fotosintesis sehingga bisa membuat makanan sendiri. Jadi di sini produsen adalah makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri. Adapun yang menduduki posisi sebagai produsen itu biasanya tumbuhan, dan apabila di laut itu bisa fitoplankton. Nah, di sini kita akan belajar tentang rantai makanan pada padang rumput. Nah, sebagai rumput sebagai produsen dimakan oleh belalang. Belalang di sini berperan sebagai konsumen satu atau konsumen primer yang memakan rumput. Selanjutnya, gambar selanjutnya ada katak. Katak berperan sebagai konsumen dua atau konsumen sekunder yang memakan belalang. Selanjutnya ada ular. Ular sebagai konsumen ketiga atau konsumen tersier yang memakan katak. Dan ada gambar elang. Elang sebagai konsumen keempat atau konsumen final disebut sebagai konsumen puncak yang memakan ular. Selanjutnya ada dekomposer. Dekomposer atau pengurai merupakan makhluk hidup yang memakan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati. Elang dalam hal ini tidak habis dimakan oleh pemangsa, tetapi mati dengan sendirinya. Energi yang dimiliki elang diuraikan oleh dekomposer untuk menjadi bagian-bagian yang dapat dimanfaatkan kembali oleh tumbuhan. Sahabat Motivi, pada beberapa jenis tumbuhan pada umumnya mempunyai bunga. Bunga adalah organ pada tumbuhan yang mempunyai kegunaan sebagai tempat berlangsungnya perkembangbiakan generatif, yaitu melalui proses pembuahan serta penyerbukan. Di sini kita juga akan belajar tentang bagian-bagian bunga. Simak gambar berikut ya. Yang paling atas di sini ada putik. Putik berperan sebagai alat kelamin betina pada bunga. Yang kedua adalah benang sari. Benang sari sebagai alat kelamin jantan pada bunga. Jadi di sini putik dan benang sari berfungsi sebagai organ reproduksi generatif pada tumbuhan. Karena apabila putik bertemu dengan benang sari, maka akan terjadi penyerbukan. Bagian bunga yang selanjutnya adalah mahkota. Mahkota bunga memiliki bentuk dan warna yang indah untuk menarik perhatian serangga. Selanjutnya ada kelopak bunga. Kelopak bunga berfungsi untuk melindungi bunga saat masih kuncup. Dan di bawahnya ada dasar bunga. Dasar bunga berfungsi untuk melekatkan mahkota bunga dan bagian lainnya, serta sebagai penghubung ke tangkai bunga. Dan yang bagian paling bawah ada tangkai bunga. Tangkai bunga merupakan bagian yang letaknya paling bawah. Fungsinya sebagai penghubung bunga dengan batang tanaman, sehingga bunga bisa tetap mendapatkan suplai makanan dari batang. Perkembangbiakan tumbuhan yang selanjutnya yaitu perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif sendiri dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan.
Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan pada tumbuhan tanpa melalui perkawinan yang dibantu oleh manusia. Adapun contoh-contohnya, simak gambar berikut ini ya. Yang pertama ada mencangkok. Mencangkok adalah pertumbuhan akar tumbuhan dari batang yang diberi tanah dan dibungkus. Tumbuhan yang bisa dicangkok adalah tumbuhan berbuah yang memiliki kambium seperti jambu air, mangga, alpokat, sawo, dan rambutan. Perkembangbiakan vegetatif yang kedua yaitu dengan cara menempel atau okulasi. Seperti pada gambar, menempel atau okulasi adalah menempelkan tunas muda pada ranting atau batang tanaman induk. Contohnya yaitu ada jeruk nipis, kakao, dan juga belimbing. Kemudian perkembangbiakan vegetatif yang ketiga yaitu dengan cara mengenten atau sambung pucuk. Caranya bisa kamu lihat di gambar. Nah, di sini yaitu dengan cara mendapatkan tanaman baru dengan menyambung batang tanaman yang satu dengan tanaman yang lain yang sejenis. Kemudian yang keempat yaitu dengan cara stek batang. Stek adalah menumbuhkan akar dari batang yang ditanam. Contoh tumbuhan di sini ada ketela pohon, bunga mawar, dan juga tebu. Selanjutnya yaitu dengan cara merunduk. Merunduk adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan menumbuhkan akar dari batang yang dirundukkan. Contohnya seperti kangkung, sirih, stroberi, dan juga apel. Sahabat Motivi, materi selanjutnya kita akan belajar tentang metamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan bentuk dan fungsi organ tubuh sesuai dengan tahap pertumbuhannya. Metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk dan fungsi tubuh yang sangat berbeda selama tahap pertumbuhan. Contoh dari metamorfosis sempurna yang pertama adalah nyamuk. Adapun dari daur hidup nyamuk yang pertama adalah telur. Telur akan berkembang menjadi larva atau sering disebut sebagai tempayak atau jentik-jentik, kemudian akan berkembang menjadi pupa. Pupa kemudian akan berkembang lagi menjadi nyamuk dewasa. Selanjutnya, contoh yang kedua adalah daur hidup kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur. Kemudian akan berkembang menjadi larva atau kalau dalam kupu-kupu namanya adalah ulat. Kemudian larva atau ulat di sini akan berkembang menjadi pupa. Pupa akan berkembang menjadi kupu-kupu dewasa. Jadi di sini metamorfosis sempurna antara telur dengan nyamuk mengalami tahapan perubahan bentuk dan fungsi tubuh yang sangat berbeda selama pertumbuhan. Begitu juga dengan kupu-kupu. Dari tahap telur menjadi tahap larva, menjadi pupa, dan menjadi kupu-kupu, ada perubahan bentuk dan fungsi tubuh yang sangat berbeda selama tahap pertumbuhannya. Selanjutnya, metamorfosis yang kedua yaitu metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk dan fungsi tubuh yang tidak terlalu berbeda selama tahap pertumbuhannya. Contoh dari metamorfosis tidak sempurna yaitu adalah daur hidup dari kecoa. Daur hidup dari kecoa yang pertama dimulai dari telur, kemudian menjadi nimfa, kemudian menjadi kecoa dewasa. Antara nimfa dengan kecoa dewasa di sini tidak terlalu berbeda bentuknya. Kemudian contoh yang kedua yaitu daur hidup jangkrik. Di sini daur hidup jangkrik dimulai dari telur, kemudian akan menjadi nimfa dan akan menjadi jangkrik dewasa. Nah, tahap antara nimfa menjadi jangkrik dewasa tidak terlalu berbeda selama tahap pertumbuhannya. Bentuknya masih mirip antara nimfa dengan jangkrik dewasa. Organ pencernaan makanan pada manusia.
Makanan masuk ke dalam tubuh melalui organ-organ pencernaan makanan. Adapun organ-organ pencernaan makanan yang pertama yaitu dimulai dari mulut. Dalam mulut berlangsung pencernaan secara mekanis dan secara kimiawi. Pencernaan mekanis yaitu dibantu oleh gigi dan lidah dengan cara dikunyah. Sementara itu pencernaan kimiawi dengan bantuan air ludah yang mengandung enzim petialin. Enzim petialin berfungsi untuk mencerna zat tepung menjadi zat gula. Selanjutnya makanan masuk dari mulut menuju kerongkongan. Di dalam kerongkongan ada gerak namanya adalah gerak peristaltik, yaitu gerak meremas-remas oleh dinding kerongkongan. Selanjutnya makanan menuju lambung. Dalam lambung berlangsung pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dengan mengaduk dan meremas makanan yang dilakukan oleh otot dinding lambung. Pencernaan kimiawi dilakukan dengan bantuan getah lambung. Getah lambung dapat mencerna makanan secara kimiawi karena mengandung zat-zat sebagai berikut. Yang pertama adalah enzim pepsin. Enzim pepsin berfungsi menguraikan protein menjadi pepton. Yang kedua adalah enzim renin yang berfungsi mengendapkan protein susu menjadi kasein. Yang ketiga asam klorida yang berfungsi untuk membunuh kuman dan mengasamkan makanan. Selanjutnya di sini organ pencernaan yang keempat adalah hati. Fungsi hati menghasilkan cairan empedu dan menetralkan racun. Selanjutnya yang kelima adalah pankreas. Pankreas berfungsi mengatur kadar gula dalam darah. Dan yang keenam ada usus halus. Di dalam usus halus terjadi penyerapan sari-sari makanan dan tempat pencernaan kimiawi oleh berbagai enzim. Enzim yang berada di usus halus disingkat sebagai amtrilip. Am yang pertama adalah amilase yang berfungsi memecah amilum atau zat tepung menjadi zat gula. Tri adalah enzim tripsin yang berfungsi menguraikan protein menjadi asam amino. Dan yang ketiga lip adalah lipase yang berfungsi memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya yang ketujuh adalah usus besar. Di dalam usus besar terjadi proses penyerapan air dan pembusukan makanan oleh bakteri Escherichia coli. Selanjutnya makanan menuju anus. Anus adalah tempat keluarnya sisa-sisa pencernaan. Sendi adalah pertemuan antara dua atau beberapa tulang dari kerangka. Berdasarkan arah geraknya, sendi dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah sendi engsel. Sendi engsel adalah persendian yang memungkinkan adanya gerakan ke satu arah. Contohnya pada lutut, siku, dan di antara ruas jari. Contoh gerakannya misalnya dari kalian berdiri, kemudian duduk, lutut kalian akan melakukan gerakan. Di situ adalah contoh dari gerakan sendi engsel. Yang kedua ada sendi pelana. Sendi pelana adalah persendian yang memungkinkan adanya gerakan kedua arah. Contohnya antara ibu jari dan tulang pertama pergelangan tangan. Contoh gerakannya misalnya kalian mengambil sesuatu. Pada saat itu ibu jari dan tulang pertama kalian akan melakukan gerakan sendi pelana. Kemudian yang ketiga adalah sendi peluru. Sendi peluru melakukan gerakan ke segala arah. Contohnya adalah antara tulang lengan atas dan tulang belikat. Contoh gerakannya misalnya kalian mengambil sesuatu kemudian menggerakkan tangan kalian ke atas. Kemudian yang kelima adalah sendi putar. Sendi putar memungkinkan gerakan berputar. Contoh gerakannya antara tulang leher dan tulang tengkorak. Dan yang terakhir adalah sendi geser.
Sendi geser adalah persendian yang memungkinkan sedikit gerakan bergeser. Contohnya terjadi pada ruas-ruas tulang belakang. Sistem peredaran darah pada manusia. Darah kotor akan masuk melalui serambi kanan. Setelah itu masuk ke bilik kanan dan dicuci ke paru-paru. Setelah dari paru-paru menjadi darah bersih akan masuk ke serambi kiri menuju ke bilik kiri. Setelah dari bilik kiri, darah akan dibawa ke seluruh tubuh. Darah kotor pada gambar di sini yang berwarna biru. Darah kotor banyak mengandung karbon dioksida. Sementara darah bersih di sini yang berwarna merah. Darah bersih banyak mengandung oksigen. Jadi sekali lagi peredaran darah pada manusia dimulai dari serambi kanan, bilik kanan, paru-paru, serambi kiri, bilik kiri, dan dibawa ke seluruh tubuh. Peredaran darah dibagi menjadi dua, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri menuju aorta, kemudian ke seluruh tubuh, menuju ke pembuluh vena, dan kemudian ke serambi kanan. Dengan kata lain, peredaran darah besar di sini melewati seluruh tubuh. Yang kedua adalah peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan, pulmonary artery, paru-paru, pulmonary vena, dan menuju serambi kiri. Sistem peredaran darah pada manusia terdiri atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Jantung tadi terdiri dari serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, dan bilik kiri. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, bagaimana cara menjaga kesehatan jantung? Yang pertama yaitu dengan tidak merokok, dengan olahraga secara teratur, makan makanan sehat dan berserat, istirahat yang cukup, mencukupi kebutuhan air mineral dalam tubuh, dan membatasi konsumsi makanan yang tinggi lemak dan juga tinggi garam. Sifat benda padat, cair, dan gas. Sifat benda padat bentuknya selalu tetap. Contohnya misalnya pensil yang berada di tempat pensil, kemudian dipindah ke dalam gelas, maka bentuknya pensil masih tetap sebagai pensil. Jadi zat padat bentuknya tetap. Kemudian benda cair. Bentuk benda cair selalu berubah-ubah mengikuti wadahnya. Misalnya air yang dimasukkan ke dalam gelas, bentuknya akan seperti gelas. Kemudian saat air dipindah ke dalam jerigen, bentuknya akan seperti jerigen. Kemudian sifat benda gas. Bentuknya berubah-ubah mengikuti wadahnya. Misalnya gas atau udara yang berada pada gelas yang kosong, bentuknya akan seperti gelas. Udara pada jerigen, bentuknya akan seperti jerigen. Jadi sifat benda gas bentuknya berubah-ubah mengikuti wadahnya. Volume zat padat selalu tetap. Misalnya pensil yang dimasukkan ke dalam tempat pensil, ketika dipindah ke dalam gelas, maka volumenya masih tetap sama. Volume zat cair, volumenya tetap. Misalnya saat air dimasukkan ke dalam jerigen, dengan air tersebut dituangkan ke dalam gelas, tidak akan menjadi bertambah banyak, jadi volumenya masih tetap. Sifat zat gas, volumenya berubah-ubah mengikuti wadahnya. Perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda ada yang menerima atau membutuhkan kalor dan ada yang melepaskan kalor. Contoh perubahan wujud benda yang menerima atau membutuhkan kalor yang pertama adalah mencair. Mencair adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair. Contohnya pada proses peleburan besi, pada es yang dibiarkan di udara terbuka. Kemudian contoh yang kedua adalah menguap.
Menguap adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Contoh dari menguap adalah proses pembuatan garam, minyak kayu putih di dalam wadah yang dibiarkan di wadah yang terbuka. Contoh yang ketiga adalah menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Contohnya, kamper yang dibiarkan pada suhu ruangan yang lama-lama akan habis. Pewangi ruangan. Kemudian, contoh perubahan wujud benda yang melepaskan kalor. Yang pertama adalah membeku. Membeku merupakan contoh perubahan wujud dari cair menjadi padat. Contohnya yaitu pada pembuatan agar-agar, pada air yang dimasukkan ke dalam freezer. Contoh perubahan benda yang melepaskan kalor yang kedua adalah mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud dari gas menjadi cair. Contohnya, terbentuknya titik-titik air di luar gelas yang berisi air dingin. Perubahan wujud benda yang melepaskan kalor yang ketiga adalah mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud dari gas menjadi padat. Contohnya yaitu pembentukan embun beku pada saat musim dingin. Sahabat Motivi, selanjutnya kita akan belajar tentang pemuaian dan penyusutan. Pemuaian adalah pertambahan panjang, luas, atau volume pada benda karena mengalami kenaikan suhu. Penyusutan adalah berkurangnya panjang, luas, atau volume pada benda karena mengalami penurunan suhu. Contoh pemuaian dan penyusutan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pemasangan kabel listrik yang dibuat agak kendor. Tujuannya agar kabel tidak putus saat mengalami penyusutan pada malam hari. Contoh yang kedua yaitu pemasangan rel kereta api yang sengaja dibuat agak renggang. Tujuannya agar rel kereta api tidak melengkung saat mengalami pemuaian pada siang hari, karena siang hari udaranya begitu panas. Selanjutnya contoh yang ketiga yaitu misalnya di sini ada orang yang kesulitan untuk melepaskan gelas. Di sini gelas A dengan gelas B sulit untuk dilepaskan. Kemudian dimasukkan ke dalam suatu wadah air panas yang tujuannya agar gelas yang bawah memuai terlebih dahulu daripada gelas yang atas, sehingga gelas mudah untuk dilepaskan. Materi berikutnya adalah sifat benda. Sifat benda berbeda-beda sesuai dengan bahan penyusunnya. Yang pertama di sini kertas. Sifatnya mudah robek, ringan, mudah menyerap tinta dan air. Kegunaannya untuk membuat koran, buku tulis, serta kardus. Yang kedua adalah kayu. Kayu sifatnya keras, kuat, mudah terbakar, mudah lapuk di tempat yang basah, dan dapat dibentuk. Kegunaannya untuk membuat meja, kursi, almari, dan juga kusen kayu. Yang ketiga adalah plastik. Sifatnya tahan air, ringan, dan tidak mudah sobek. Kegunaannya untuk membuat ember, jas hujan, kantong plastik. Dan selanjutnya bahan yang terbuat dari aluminium. Sifatnya tahan karat, ringan, tidak mudah terbakar. Kegunaannya untuk kemasan makanan, peralatan memasak, dan rangka kendaraan. Selanjutnya kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Pada gambar yang pertama ada seorang anak yang melakukan percobaan dengan melubangi 3 buah papan kayu. Papan tersebut diletakkan secara sejajar dan bagian ujung ada lilin. Anak tersebut bisa melihat lilin di bagian ujung, membuktikan bahwa sifat cahaya dapat merambat lurus.
Pada percobaan yang kedua, ada sebuah gelas kaca yang disenter. Senter tersebut mampu menembus gelas kaca. Hal itu membuktikan bahwa sifat cahaya dapat menembus benda bening. Apabila cahaya mengenai benda bening, maka sifat cahaya yaitu cahaya akan menembus benda bening. Pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari digunakan untuk membuat kaca jendela, membuat kacamata, dan sebagainya. Kemudian percobaan yang ketiga menunjukkan bahwa cahaya dapat dipantulkan. Sebuah cermin yang disenter akan memantulkan cahayanya pada cermin yang kedua. Selanjutnya, percobaan yang keempat adalah cahaya dapat dibiaskan. Sebuah pensil yang diletakkan di dalam gelas berisi air akan terlihat seolah-olah seperti patah. Hal tersebut karena pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya adalah pembelokan cahaya ketika berkas cahaya melewati bidang batas medium yang berbeda indeks kerapatannya. Bentuk energi dan perubahannya. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Energi memiliki sifat-sifat, yaitu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah ke bentuk energi yang lain. Berikut ini adalah contoh perubahan energi. Misalnya di sini energi listrik yang berubah menjadi energi panas. Contoh alatnya adalah solder, setrika listrik, rice cooker. Selanjutnya energi listrik yang diubah menjadi energi kimia, yaitu pada proses penyetruman aki. Energi kimia yang berubah menjadi energi listrik, misalnya pada baterai, akumulator. Energi listrik yang berubah menjadi energi gerak, misalnya pada kipas angin, pada blender. Dan energi listrik yang berubah menjadi energi cahaya, misalnya pada lampu. Energi listrik yang berubah menjadi energi bunyi, misalnya adalah radio dan televisi. Sahabat motivi semuanya, kita harus menghemat energi listrik agar ketersediaannya tidak cepat habis dan bisa terus kita gunakan. Berikut ini adalah cara menghemat energi listrik. Yang pertama, mematikan peralatan listrik jika sudah tidak digunakan. Yang kedua, mematikan lampu jika ruangan cukup cahaya. Yang ketiga, menggunakan peralatan elektronik yang berdaya watt rendah. Dan yang keempat, mencabut kabel dari stop kontak bila sudah selesai digunakan. Benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Contohnya besi, tembaga, dan berbagai jenis logam. Benda non-magnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya kain, kayu, plastik, karpet, dan buku. Sahabat motivi semuanya, selanjutnya kita akan belajar tentang sifat-sifat gaya. Sifat-sifat gaya yang pertama adalah gaya dapat menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Contohnya, mobil mogok yang didorong akan menjadi bergerak. Yang kedua, gaya menyebabkan benda yang bergerak menjadi diam. Contohnya, saat mobil berjalan, kemudian pengemudi menginjak rem sampai mobil berhenti. Sifat gaya yang ketiga adalah gaya mengubah kecepatan gerak benda. Contohnya, pengendara motor yang memutar grip gas motor sehingga motor melaju lebih kencang. Sifat gaya yang keempat yaitu gaya mengubah arah gerak benda. Contohnya, pemain bola yang menyendul bola ke arah gawang. Dan sifat gaya yang kelima adalah gaya mengubah bentuk benda. Contohnya, pembuatan gerabah dari tanah liat. Jenis alat musik gesek di sini misalnya adalah cello, viola, rebab, biola. Dan kemudian jenis contoh alat musik tiup misalnya ada saksofon, harmonika, tuba, seruling, klarinet, dan juga terompet. Selanjutnya kita akan belajar tentang planet.
Planet adalah benda langit yang tidak mempunyai cahaya sendiri, tetapi hanya memantulkan cahaya matahari. Kedudukan planet di dalam tata surya dibedakan menjadi dua, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam adalah planet yang lapisan luarnya berbentuk batuan dan terletak antara matahari dan sabuk asteroid. Yang termasuk planet dalam adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sementara itu planet luar yaitu planet gas atau Jovian yang memiliki banyak satelit, atmosfer yang tebal, dan terletak di sebelah luar sabuk asteroid. Yang termasuk planet luar yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Gerhana matahari yaitu peristiwa tertutupnya matahari oleh bulan yang mengakibatkan terhalangnya cahaya matahari sampai ke bumi. Gerhana matahari mengakibatkan keadaan siang hari menjadi gelap. Gerhana matahari terjadi saat bulan berada di antara bumi dan matahari. Kedudukan matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Gerhana matahari dibagi menjadi tiga, yaitu gerhana matahari total. Terjadi ketika bumi berada pada bayangan inti atau pada bayangan umbra bulan. Yang kedua adalah gerhana matahari sebagian, yang terjadi ketika bumi berada pada daerah bayangan penumbra bulan. Dan yang ketiga adalah gerhana matahari cincin. Terjadi ketika jarak bayangan bulan ke permukaan bumi berada di titik terjauhnya. Akibatnya, bayangan inti bayangan bulan atau daerah umbra tidak dapat mencapai bumi. Gerhana ini terjadi pada permukaan bumi yang terkena lanjutan dari bayang-bayang inti. Selanjutnya, gerhana bulan. Gerhana bulan yaitu peristiwa terhalangnya cahaya matahari yang menuju bulan oleh bayangan bumi. Peristiwa ini mengakibatkan bulan menjadi gelap karena tidak ada cahaya matahari yang dipantulkan. Gerhana bulan terjadi saat bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus. Gerhana bulan dibagi menjadi tiga, yaitu gerhana bulan total, yang terjadi saat seluruh bagian bulan berada di wilayah umbra bumi atau berada di bayangan inti bumi. Yang kedua adalah gerhana bulan sebagian, terjadi saat piringan bulan yang masuk ke dalam umbra bumi dan sebagian lainnya berada pada penumbra atau pada bayangan samar bumi. Yang ketiga adalah gerhana bulan penumbra, terjadi saat bulan hanya melintasi bagian penumbra atau bayangan samar bumi. Demikian sinau bareng Motivi kali ini. Tetap rajin belajar ya. Dengan belajar berarti kita berani menantang segala ketidakmungkinan. Ilmu yang tidak dikuasai menjelma dalam diri manusia menjadi sebuah ketakutan. Tetaplah rajin belajar dalam kondisi apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.